Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasihah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 8 Selindung, Kabupaten Sambas. Kali ini saya bersama Ibu Kurniati. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 8 Selindung, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya pelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan diskusinya, diskusi supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Oke. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Di mana itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar siap dan lebih percaya diri ya Bu ya, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid, begitu ya Bu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran yang sudah Ibu rancang? Ya, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada tujuan pembelajaran, ada 3, yaitu yang pertama yaitu dengan tampilan gambar pada PowerPoint, peserta didik mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda. Yang kedua, dengan tanya jawab ada penjelasan guru, peserta didik mampu menganalisis bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan benar. Yang ketiga, dengan media konkret, peserta didik mampu menunjukkan perubahan wujud benda dengan tepat. Oke, baik ya Bu ya. Ada berdasarkan rancangan pembelajaran tadi, itu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang itu ada 3 ya Bu ya, yang akan Ibu capai. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan? Baik, untuk pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Di mana yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu siswa dapat menunjukkan perubahan daripada wujud benda, dapat mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud benda. Nah, kemudian yang keterampilannya yaitu saya akan melihat keaktifan siswa dan dalam berdiskusi dan persentase kelompoknya, begitu Bu. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai tadi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Kemudian saya ingin mendengar ini Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi pendekatan pembelajarannya seperti apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa, atau dari metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk kegiatan ini saya menggunakan pendekatan saintifik TPACK melalui pembelajaran PBL, metodenya ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Di situ siswa akan belajar kelompok melakukan diskusi, percobaan, dan melakukan presentasi. Dari hasil diskusi mereka, dan saya akan melihat keaktifan siswanya. Kira-kira begitu Bu. Oke, baik ya. Pendekatan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu pendekatan saintifik TPACK, kemudian model pembelajarannya itu PBL, problem based learning, metodenya itu ceramah interaktif, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nah, di situ kan Ibu menggunakan pembelajaran PBL, problem based learning, itu kan ada sintak-sintaknya ya Bu ya. Ya, begitu. Oke. Nah, seperti itu bagus sekali Ibu. Nah, terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya menggunakan papan tempel. Di mana papan tempel itu akan menempelkan perubahan dari wujud benda. Nah, pada gambar yang ada pada papan tempelnya. Selain itu juga saya menggunakan PowerPoint. Dan siswa praktik langsung dengan membawa bahan seperti mentega, es batu, air panas, di mana dia melakukan percobaan melihat dari percobaan wujud benda. Begitu Bu. Oh iya.
Kira-kira ini Bu ya, kapan akan melakukan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, kemudian jam berapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal pelajaran IPAS di hari Sabtu, yaitu jam ke-1 dan jam ke-2, Bu. Oke ya. Jadi nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Saya akan mengobservasi kelas Ibu ya. Nanti setelah kita melakukan observasi atas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, kita akan adakan percakapan lagi ya Bu ya. Percakapan pasca observasi. Ya Bu. Nah, jadi setelah ini percakapan hari ini pra observasi, kemudian saya akan melakukan observasi di kelas Ibu nanti di hari Sabtu ya Bu ya. Ya Bu. Nah, kemudian setelah observasi kita akan mengadakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Nah, dengan percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan. Nanti kemudian metode pembelajaran apa yang saya gunakan, serta gambaran penilaian yang akan saya lakukan nanti. Begitu Bu. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah berbincang-bincang pada hari ini dengan Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Percakapan pra-observasi kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Kita bertemu lagi di kegiatan observasi nanti, kemudian dan percakapan pasca observasi. Oke. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Pasihah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sambas. Lokasi mengajar yaitu di SD 8 Semindung. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Bu Kurniati, sebagai guru yang saya observasi. Kemudian pengajar praktik saya, Bu Suwandini, SPD. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan waktu itu, dengan tujuan di sini itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung waktu itu? Ya, karena belum terbiasa waktu itu ya, jadi saya mungkin awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Begitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan waktu di kelas? Mungkin kalau tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dari modul ajar, PKPD, instrumen penilaian, kemudian soal evaluasi, media ajarnya, bahan ajarnya, dan segala macamnya. Tentunya kalau untuk mengenai area pengembangan, yaitu dari segi pengembangan pengetahuannya, kemudian keterampilannya. Nah, dari segi pengetahuannya, siswa dapat itu ya mengidentifikasikan perubahan wujud benda, dan kemudian menganalisis dari perubahan wujud benda itu terjadi. Nah, kalau dari segi keterampilannya, siswa itu bisa menampilkan dirinya di depan kelas, kemudian menjabarkannya untuk hasil diskusinya. Nah, kemudian selain itu juga saya mengolah dari pengelolaan kelas dengan baik, yaitu dengan tujuan untuk supaya pembelajaran saya yang saya lakukan itu
terhadap murid itu akan menjadi semuanya menjadi berperan lebih aktif gitu Bu. Oke, baik Ibu. Ya. Jadi area pengembangan ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan serta bagaimana Ibu dapat mengelola kelas dengan baik ya, seperti itu Bu ya Bu ya. Ya. Nah, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya sih sudah berjalan dengan baik, tapi tetap masih ada juga kekurangannya ya. Jadi sudah Ibu lakukan dengan baik, sesuai kemudian berjalan sesuai yang Ibu harapkan, tapi pasti ada kekurangan. Nah, menurut Ibu ini apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Kekurangan itu mungkin sering terjadi, mungkin juga dialami beberapa guru yang lain juga ya. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang tidak terlibat di dalam pembelajaran, artinya siswa itu kurang aktif dan juga tidak merasa percaya diri. Oke. Jadi tadi Ibu bilang ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif atau perannya kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya saja, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa anak itu menjadi kurang aktif? Kemungkinan juga mereka itu kurang lancar membacanya. Nah, kemudian di dalam proses ya, kita lihat di dalam proses diskusi mereka itu kurang aktif atau tidak mengerti sama sekali. Nah, kemudian tidak adanya kepercayaan diri mereka gitu. Oke, baik Ibu. Kira-kira ini Bu, apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi saya akan menggunakan pendekatan berdiferensiasi yang sesuai dengan minat dan karakteristik. Misalnya saya bagi kelompok, untuk berdasarkan tingkat kemampuannya sehingga akan merasa lebih nyaman, ya. Nah, dengan lebih percaya dirinya juga. Mungkin juga saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut. Nah, yang mana dengan kegiatan pertanyaan yang mana ada dicatat di dalam kelas, nah mereka harus seperti apa begitu. Nah, kemudian untuk tugas juga saya akan membeda-bedakan dengan tingkat kemampuan anak tersebut, apakah tingkat kemampuan anak itu rendah, sedang maupun tinggi. Baik, itu adalah rencana Ibu ke depan ya? Ya. Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan mencoba menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu itu akan mencoba memilah anak itu yang berkemampuan rendah, tinggi, sedang. Nah, kemudian Ibu juga akan membedakan dari soal FKPD-nya ataupun soal evaluasinya ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Saya tunggu. Kemudian kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana yang sudah Ibu paparkan tadi? Mungkin untuk tepatnya saya belum tentukan waktunya, tapi insya Allah nanti saya akan lakukan secepatnya begitu Bu. Oke. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu kembali, apakah pembelajaran Ibu nanti sudah terrealisasi dengan baik. Ya. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Ibu. Akhirnya percakapan pra-observasi kita sudah selesai, di mana percakapan itu dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi saya ucapkan banyak terima kasih buat Ibu, buat adik praktik saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.